小朋友，你们好，老师汉娜和老师米歇拉很好。对呀，我们很好，感谢主。来吧，我们祷告。Adik-adik, teman-teman semua, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami siap-siap mau mendengarkan suara Tuhan melalui pujian, cerita, dan bahkan pengakuan dosa. Bahkan di saat kami berkata-kata pun, Roh Kudus sanggup mengingatkan kami atas berkat dan perlindungan Tuhan. Di pagi hari saat kami bangun, telinga ini masih bisa mendengarkan suara di dalam rumah. Terima kasih Tuhan. Hidung ini masih bisa mencium bau makanan di depan mata kami. Terima kasih Tuhan. Mulut kami masih bisa ditutup setelah menguap. Terima kasih Tuhan. Tangan dan kaki kami masih bisa digerakkan sesuai dengan perintah dari otak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 小朋友, coba ya, 老师 kasih perintah, kamu melakukannya di rumah. 老师 Michela jadi wakil kamu ya. Coba sekarang kedipkan mata 3 kali. Ting, ting, ting. Sekarang moncongkan mulut 3 kali. Nah, sekarang tarik nafas. Tahan. Lepas perlahan. Wah, lihat, kamu dan Lause bisa melakukannya dengan baik dan benar. Tuhan kita menciptakan tubuh kita unik, spesial, dan berharga. Cabang kamu yang sendirian di rumah, memuji Tuhan tetap senyaman-nyamannya ya. Wah, kalau kamu yang ada Cici, Koko, Dedek, wah harus lebih seru memuji Tuhan karena apa yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Cabang nah, kira-kira nih ya, kalau Lause Michela wajahnya sedang begini, kira-kira apa ya yang terlihat? Sedih ya. Nah, kalau yang begini, marah. Kalau yang begini, wah, senang ya. Cabang 1 minggu ini, apa yang sudah Lause dan kamu lakukan? Pikirkan, wajah Tuhan Yesus yang terlihat itu yang mana? Kalau Lause nih ya, akan lebih banyak terlihat yang begini. Sedih untuk apa yang sudah Lause lakukan. Yuk Cabang sekarang nih kita ambil waktu ya. Kita ngaku dosa, lalu kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita kembali. Tuhan Yesus yang baik, meskipun kami diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah,
tetapi kami masih saja bisa kalah dari dosa. Kami masih bisa emosi-emosian gak jelas. Kami masih bisa saja membentak papa mama dengan suara yang keras. Ampuni kami Tuhan. Kami masih bisa saja cemburu di dalam hati. Ampuni kami Tuhan. Kami bahkan ketika terpikir untuk berdoa, aduh Tuhan janganlah, lihat dan main game saja. Ampuni kami Tuhan. Ketika ada suara meminta kami membaca Alkitab, aduh kami sudah ngantuk Tuhan Yesus, gak mau, kami tidur aja dulu, kapan-kapan baru baca. Ampuni kami Tuhan. Wah, masih banyak lagi yang kami lakukan yang buat wajah Tuhan Yesus terus terlihat sedih. Terima kasih Tuhan untuk salib Tuhan yang selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus yang terus menemani, mengingatkan dan menyadarkan kami. Kami mencintai-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Coba yuk, maksud tanya nih ya. Persembahan apa yang paling disukai Tuhan kira-kira? Uang yang banyak di dalam persembahan? Melayani Tuhan Lause. Iya. Atau taat papa mama dan disiplin belajar. Bener juga ya. Kalau cerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus gimana? Wow, itu hebat. Siapa yuk, semua yang tadi kita sebut benar. Tapi ada satu yang super duper akan buat Tuhan Yesus terus tersenyum. Apa itu? Ketika Lause, kamu di rumah terus mendengar suara Tuhan. Lewat mana? Lewat doa dan di dalam firman Tuhan. We grow up knowing Jesus more and more. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me
Halo adik-adik semuanya. Nah, kita berjumpa lagi ya. Hari ini Lause mau kasih lihat gambar-gambar ya. Coba kita lihat gambarnya adik-adik. Nah, ini adalah gambar apa? Kalian pasti pernah lihat kan? Ini adalah gambar JW Marriott ya. Ini adalah Hotel JW Marriott. Wah, ini Hotel JW Marriott ini itu tingginya itu dia 28 lantai adik-adik. Dia itu 28 lantai loh. Nah, tinggi sekali ya. Wah, bagus, tinggi ya. Nah, kalau yang ini coba. Ini apa? Ini center point. Udah lama ya kalian nggak ke center point ya. Tapi yang Lause mau tunjukin itu yang tinggi itu, menara yang sangat tinggi itu apa tuh? Itu adalah center point super block. Center point super block ya, tinggi ya. Kalau center point super block itu ada 30 lantai loh adik-adik. Wah, lebih tinggi lagi, mantap kan? Ya. Nah, next ada gambar apa lagi kita? Nah, yang ini adalah Menara Petronas. Nah, itu adalah menara kembar di Kuala Lumpur. Kalau Menara Petronas adik-adik, dia itu jumlah lantainya 88. Wah, lebih tinggi lagi kan? Mantap, hebat sekali. Nah, kalau yang ini, nah, harus kasih lihat ya. Kalau yang ini adik-adik, ini namanya The Creek Tower. The Creek Tower di mana dia? Dia ada di Dubai ya. The Creek Tower di Dubai. Balik lagi ke The Creek Tower. The Creek Tower di Dubai ini tingginya kalian tahu berapa? Tingginya itu hampir mencapai 1000 meter. Wah, kalau JW Marriott, dia itu tingginya kurang lebih 128 meter. Kalau The Creek Tower di Dubai, tingginya itu 1000 meter. Berarti dia itu 8 atau 9 kali lebih tinggi dari JW Marriott. Wah, luar biasa ya tingginya ya. Mantap sekali. Wah, ini yang tadi itu center point super block. Kemudian ada apa tadi? Ada JW Marriott. Kemudian ada Menara Petronas kan yang di Kuala Lumpur tuh, yang menara kembar itu, ya kan? Kemudian di Medan ada banyak rumah-rumah bagus, rumah-rumah gede, ya kan? Nah, semua bangunan dan gedung-gedung itu kalau ada hujan turun, ada angin kencang datang, ada banjir. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Kalau ada hujan lebat, kalau ada angin kencang, apakah bangunan yang tadi, Center Point Super Block, JW Marriott, Menara Petronas, The Creek Tower yang luar biasa tinggi tadi, apakah mereka tersapu banjir? Apakah kemudian mereka goyang ke sana dan kemari? Apakah mereka langsung roboh? Apakah gampang hancur? No, tidak loh, tidak. Kenapa bisa begitu ya? Why? Kok bisa bangunannya tetap kokoh berdiri? Kok bisa ya? Lause mau kalian lihat video ini dulu, oke?
Nah, adik-adik semuanya, apa yang kalian lihat? Tadi itu video menunjukkan apa? Video yang tadi kalian lihat barusan itu adalah proses mereka membuat fondasi, membuat dasar, membuat bagian bawah dari The Creek Tower yang tingginya luar biasa dan kuat, tangguh. Itu adalah proses mereka membuat dasarnya, mereka membuat fondasinya. Mereka kerja keras, mereka mendatangkan orang-orang terbaik, mereka memakai bahan terbaik, baja yang paling kuat, beton, semen yang terbaik, bahan-bahan yang paling baik. Mereka juga pasti nggak gampang, susah sekali membuatnya. Perlu kerja keras dan usaha, juga perlu waktu yang lama sekali mereka mengerjakannya. Wah, memang Tuhan kita luar biasa. Tuhan kan yang menciptakan manusia dengan otak yang brilian. Mereka tahu kalau mau gedung yang tinggi dan kuat dan kokoh itu, fondasinya, dasar bawahnya ini haruslah sangat kuat. Ya kan? Nah, adik-adik semuanya, ngomong-ngomong soal dasar, soal fondasi, soal bagian bawah dari sebuah bangunan, Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, pernah mengajar dan bercerita tentang dasar ini. Ya adik-adik semuanya, nah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang di dalam Alkitab soal dasar ini ya. Ya, nah sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengumpulkan kami lagi di depan layar kaca untuk beribadah. Saat ini kami semuanya duduk dan siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Lause yang berbicara. Supaya apa yang Lause katakan berasal daripada Tuhan. Dan kami semuanya yang mendengarkan boleh mengerti, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, boleh menyimpannya di dalam hati kami, dan kami juga Tuhan mampukan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar. Tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, di dalam Alkitab tuh, mana ya Alkitab Lause ya, sebentar. Ini, nah kalian ada pegang Alkitab? Wah, di dalam Alkitab, di kitab Matius ya, pasal 7, ayat yang 24 sampai ke 27 ada cerita. Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu suka sekali memakai perumpamaan, ya kan? Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar. Nah, ketika dia sedang mengajar, sebentar ya. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dia berkata, satu hari ada 2 orang hendak mendirikan rumah. Satu orang itu, ini dia ya, namanya dia adalah si bijak. Ini dia si bijak hendak mendirikan rumah. Si bijak hendak mendirikan rumah, dia mempersiapkan semua bahan-bahannya. Dia mau memakai bahan yang baik ya. Kemudian dia mencari batu. Sebentar ya, kita cari batu. Dia mencari batu. Dia mengetok-ngetok, dia mempersiapkan bahan yang baik. Tok 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 tok. Ketok tok 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 tok. Ketok tok tok tok. Ketok tok tok. Lama sekali dia bekerja. Wah, dia sungguh bekerja keras adik-adik. Dia mempersiapkan bahan yang paling baik. Dia bekerja setiap hari. Wah, meskipun dia lelah sekali. Aduh, sampai keringatan peluh bercucuran dia ya. Ketok, tok, tok, tok. Ketok, 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 ketok. Dia mau mendirikan rumahnya. Dia buat dasarnya dari batu supaya kuat. Dia bilang ya, dia buat rumahnya dulu. Wah, rumahnya hampir selesai ya. Setelah sekian lama, rumah hampir selesai ya. Diketok-ketok dulu. Si bijak sedang membuat rumah dan rumahnya dia buat dasarnya dari batu. Dia bekerja keras, capek loh dia. Buat satu rumah, capek juga ya.
buat dasarnya aja udah capek, belum dirikan rumah loh. Oh, tapi dia tahu rumah yang dasarnya dari batu pasti kokoh, ya kan? Hampir selesai dia buat rumahnya. Wah, selesai, rumahnya selesai. Hehe, rumahnya selesai ya. Adik-adik kelihatan rumahnya? Sebentar ya adik-adik ya. Nah, dia selesai deh rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Sebentar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Apa yang terjadi ketika hujan lebat turun? Kemudian ada angin kencang yang berhembus, kemudian ada banjir. Apa yang terjadi? No worry. Rumahnya aman, tetap kokoh berdiri. Rumahnya kuat, tetap berdiri dengan kokoh ya. Tidak ada yang terjadi. Rumahnya tetap mantap dan kokoh karena dia berdiri di atas batu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus bercerita lagi, dia bilang ada satu orang lagi. Dia ini adalah si bodoh. Langsung kasih nama si bodoh ya. Si bodoh. Ini adalah si bodoh. Si bodoh juga hendak mendirikan rumah. Dia bilang, oh aku mau mendirikan rumah juga, bah. Aku mau buat rumah juga, gampang itu kecil lah itu buat rumah sebentar selesai. Si bodoh berkata begitu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia hendak membangun rumah kan? Dia mulai membangun rumah. Nggak usah susah-susah, gampang-gampang aja sebentar selesai. Si bodoh membangun rumah. Si bodoh punya rumah. Dasarnya nggak usah lah pakai yang susah-susah, nggak usah lah capek-capek. Wah, koknya si bodoh ini sepertinya malas juga ya. Si bodoh agak malas juga sepertinya ya. Dia mendirikan rumah, sebentar aja selesai. Diketok, tok, tok, tok. Diketok, ketok, ketok, ketok. Diketok, ketok. Ya, kemudian kita lihat ya rumahnya si bodoh. Selesai belum? Selesai, rumah si bodoh sebentar aja selesai. Orang rumahnya gampang-gampang aja kok buatnya. Dia nggak perlu bersusah-susah. Rumahnya si bodoh sepertinya kok asal-asalan banget ya. Asal-asal ada aja. Dia nggak perhatikan. Dasarnya itu harus bagus. Bahannya itu harus bagus. Dia nggak perhatikan. Wah, akhirnya rumah si bodoh selesai adik-adik. Rumahnya si bodoh selesai. Ini rumahnya si bodoh ya. Bentar ya, dipasang dulu rumahnya si bodoh. Oke, rumahnya si bodoh berdiri di atas pasir. Lalu apa yang terjadi? Sebentar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Hah? Apa yang terjadi? Ketika ada angin kencang, kemudian hujan lebat turun, apa yang terjadi? Rumahnya si bodoh juga terbawa arus air. Kemudian rumahnya si bodoh hancur ya, jatuh dia ya, terseret arus. Kemudian robohlah rumahnya si bodoh. Tuhan Yesus bilang, hai kalian adik-adik semuanya, jikalau kalian mendengarkan firman Tuhan, kemudian kalian menyimpannya dalam hati dan melakukannya, kalian itu akan sama seperti si bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan ketika ada angin, ketika ada badai, ketika ada hujan deras, rumahnya masih berdiri kokoh. Jikalau kalian mendengarkan firman Tuhan atau tidak mendengarkan firman Tuhan, kemudian tidak melakukan apa-apa, nah kalian itu akan menjadi seperti si bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, dan ketika ada angin kencang dan hujan turun, robohlah rumah itu. Itu kata Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang sedang diajar di tempat itu. Yuk adik-adik, sebentar ya. Kita geser dulu ya. Adik-adik yang Laus kasihi, kalian itu maunya seperti si bijak atau seperti si bodoh? Kalau Laus suruh kalian milih, pasti kalian milih mau jadi seperti si bijak dong, ya kan? Jadi kalau kalian dan Lause mau seperti si bijak, kalian itu harus punya fondasi tadi, dasar yang kuat ya.
fondasi atau dasar yang kuat supaya kita bisa kuat berdiri. Jadi fondasi atau dasar yang kuat itu bagaimana sih caranya? Nah, fondasi kita, fondasi kalian adik-adik dan Lause, fondasi dasar kita, tempat kita berpijak yang kuat adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan dalam hati, yang kita lakukan, itu adalah fondasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi makanya kalau sekolah minggu harus tetap ikut sekolah minggu. Kalau Lause bercerita, dengarkan dengan baik. Di rumah kalau papa mama bercerita, menceritakan firman Tuhan dan membaca Alkitab, dengarkan dengan baik. Ya, kemudian lakukan dengan baik juga. Jangan dengar, tapi tidak lakukan. Fondasi kita sama dong, gampang rubuh ya kan? Kita mau jadi seperti si bijak yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukannya. So, ketika ada masalah datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada kesusahan datang, kita semua masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berdiri dengan tegak. Kita masih bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Ya kan? Misalnya apa? Ayo. Misalnya satu hari nih ya, kita punya teman baik. Teman baik kita ini cuma satu doang. Jadi pada waktu itu teman baik kita itu harus pindah ke kota lain. Aduh sedihnya aku gak punya teman lagi. Padahal itu teman satu-satunya. Dia pindah ke tempat lain, kita gak punya teman lagi. Tiba-tiba teringat deh. Kemarin Lause suruh saya menghafal Mazmur 23. Mazmur 23 ya. Mazmur 23. Mazmur 23 ya mana? Mazmur 23. Di dalam Alkitab, di Mazmur 23 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau. So, gak takut ya? Tuhan adalah sahabat sejati kita. Jadi, kita mendapatkan penghiburan karena kita sudah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati. Kemudian, seperti Tuhan berbicara ya kepada saya. Wah, kemudian waktu apa tuh, Bang? Waktu kita lihat teman itu ada orang mau buka pintu, kesusahan dia buka pintu. Ayo, segera kita tolong dia. Ada akong-akong, dia mau turun tangga susah. Ayo kita bantuin. Kita lihat, mama kok repot-repot sekali ya di dapur ya. Mama mau dibantuin gak? Nah, ketika kita melihat orang lain, kita ingat nih, kita pernah menghafal firman Tuhan di Amsal 3:27 yang bilangnya apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ada lagi contoh lain. Kita ini adalah anak-anak Tuhan bukan? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita selalu ingat berbicara kepada Tuhan. Gimana cara berbicara? Berdoa selalu setiap hari. Karena kita ingat, kemarin Lause ada suruh saya hafalin 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi waktu kita susah, waktu kita sulit, waktu kita sakit, kita tetap berdoa. Waktu kita senang, waktu kita bersyukur, waktu kita mendapat berkat dari Tuhan, kita tetap berdoa. Karena firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Begitu loh adik-adik. Nah, semua adik-adik yang Lause kasihi, itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita. Kita tetap setia ikut sekolah minggu. Tetap setia berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kemudian gak cukup cuma mendengarkan saja. Kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Gimana caranya kita tahu melakukan apa kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, kalau tidak menghafalkannya, kita nggak tahu bagaimana melakukannya. So, kalau Lause suruh menghafalkannya, hafalkanlah dengan baik supaya firman itu tinggal di dalam hati kita. Oke? Jadi kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri kuat. Ketika ada masalah datang, ketika ada kesusahan datang, kita masih berdiri teguh karena kita tahu dasar pegangan kita adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya adik-adik semuanya. Nah, ketika kita berdosa, bukan berdosa, ketika ada ketika ada kesusahan, ketika kita sedih,
kita ingat Tuhan dan kesedihan hilang, ya kan? Kita tetap berdiri dengan kuat. Oh, ketika ada problem atau masalah mendekati kita, atau kita sedang dalam masalah, aduh susah, tetapi kita diingatkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan tetap dipelihara Tuhan, tetap ditolongin Tuhan, tetap dikuatkan Tuhan. Problemnya pun kerasa hilang, ya kan? Nah, adik-adik semuanya, kalau banyak beban hidup, ada ya orang punya beban hidup, apalagi zaman sekarang banyak virus, ya kan? Banyak problema. Nah, orang punya beban hidup, tetapi beban hidup kerasa ringan karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. So beban hidup no. Ya kan adik-adik? Nah, kemudian kalau ada sakit, kita ingat Tuhan Yesus di dalam Alkitab ceritanya dia menyembuhkan banyak orang sakit, ya kan? Nah, tetapi kita ingat Tuhan Yesus menyembuhkan kita atau tidak menyembuhkan kita, itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita ikut kehendak Tuhan, rasa sakit pun kita bisa tanggung karena ada kekuatan dari Tuhan. Adik-adikku semuanya, ingat ya, kita tetap setia mengikut Tuhan, setia ikut sekolah minggu, setia berdoa kepada Tuhan. Karena itu adalah fondasi kita, itu adalah dasar kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Alright. So adik-adik, hari ini Lause mau ajak kalian semuanya menghafal firman Tuhan. Satu, ya. Menghafalkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. One more time ya, sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dihafalkan ya. Ayo sekarang Lause ajak kalian berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan dan kami mau menjadi seperti si bijak, mendirikan rumah di atas batu yang ketika hujan, angin kencang datang, rumahnya masih berdiri kokoh. Kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang berdiri kokoh di tengah-tengah dosa yang menggoda, di tengah-tengah problema hidup, di tengah-tengah kesusahan yang kami hadapi, kami tetap berdiri kuat dan kokoh. Karena kami tahu dasar kami, fondasi kami adalah firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami, sudah mendengar, kemudian menyimpannya di dalam hati kami, dan yang terutama Tuhan Yesus beri kami kekuatan supaya kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari katakan amin. Amin. 小朋友，Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. 我们来念主祷文吧。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、权势，就是永远。阿们。小朋友 ，bye， Bye， see you sampai jumpa. next week. Bye. See you next week. Yuhu.